Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Pak Riri. Pak Riri, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riri itu nama lengkapnya siapa? Arianto, Pak. Arianto. Iya, Terus Riri gimana ceritanya Arianto. kok disebut Riri? Sebetulnya namanya kan Arianto. Panggilan kecil, Pak. Jadi seringnya manggilnya Riri, lama-lama jadi Ririn gitu aja. Sesimpel itu, Pak. Iya. Pak Riri. Jadi panggilnya saya Pak gimana? Ririn saja, Pak Riri. panggilan umum saja, Pak. Pak Riri, ini kan pandemi sepertinya sudah mulai melonggar. Iya. Kemarin pada saat pandemi, Budoyo gimana ceritanya? Ini, Pak. Kalau untuk Covid ya, berkenaan dengan corona, saya rasa bukan hanya Kriya Budoyo, Pak, tapi semua teman-teman pelaku usaha yang ada, khususnya wisata, yang ada di Ngargoyoso ini terdampak sangat-sangat, Pak, ya, terdampak sangat lah. Jalan yang menuju ke gang itu jadi close, mati lockdown semua. Betul, betul, Pak. Ya mungkin salah satu mengikuti peraturan protokol pemerintah barangkali, cuman memang perlu kehati-hatian. Jadi kemarin diputuskan sama warga bahwa semuanya mesti close total gitu ya, Pak, ya, tutup total. Seperti itu. Sampai berapa bulan kemarin? Dari bulan Maret kalau nggak salah Maret ya, sampai Maret, dengan Mei, Juni. Juli. Ya 3 bulan 4 bulanan. Iya, sekitar 4 bulanan. Jadi kunjungan memang tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, Pak. Kalau spa peringan? Kalau spa pringan itu dikarenakan memang ada tamu waktu itu yang ceritanya bahasa Indonesianya itu kepeteng gitu, Pak, ya. Kepeteng itu apa ya, Pak? Terkunci, ya. Terkunci, terlockdown di sini. Oh ya? Jadi sebetulnya mau ada acara di Jumenengan Keraton Surakarta. Dikarenakan posisinya waktu itu mau pulang, Singapura pun kena lockdown. Oh, orang Singapura? Iya, betul. Lockdown, kena lockdown, Singapura, Bali, kemudian Kalimantan, Cirebon, Bandung. Jadi beliau-beliaunya kurang lebihnya ada sekitar 15 orang. Akhirnya tinggal di spa pringan ini. Anaknya yang masih sekolah. Ya, Pelajarannya kan akhirnya di rumah. betul. Gimana ceritanya? Saya tadi sempat tanya-tanya dikit, gimana belajarnya? Ya gurunya ngasih tugas lewat WA guru. Tapi yang kerja siapa? Yang kerjakan siapa? Akhirnya orang tua pun ikut berperan, Pak. Saya tidak mau mengulas, tapi memang ketika kita berbincang dengan para orang tua, kenyataannya memang seperti itu. Orang tua lah yang akhirnya yang bekerja, mengerjakan tugas anaknya. Bapak juga ya, sama. Jadi saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik, atau memang harus diperbaiki atau gimana. Silahkan berpikir sendiri, atau silahkan kalau mau komentar. Oke, kemudian ini sudah mulai agak longgar dikit. Rencananya gimana, Pak, ke depan? Mudah-mudahan, Pak, ya, ini harapan, sebetulnya harapan kami, terutama ya pelaku wisata yang ada di Kemuning sini. Itu harapan kami, yang mudah-mudahan secepat mungkin normal kembali. Kalau saat ini kan normal tapi masih dalam tanda kutip ya, Pak, ya, masih harus ada protokol ini dan itu. Ya harapan kami betul-betul normal, bukan hanya sekedar new normal, tapi betul-betul normal. Itu harapan kami. Kalau ditanya keinginan untuk normal itu karena ben rasa dirusui anak sekolah, Ya. atau memang karena biar pulih perekonomiannya, atau karena apa? Yang Jujur. pastinya pulih perekonomian. Pulih perekonomian. Oke. Kemudian juga tidak ada kekhawatiran. Contoh kecil seperti ini, Pak. Misalnya ada saudara-saudara kita dari Solo ataupun dari kota-kota lain yang datang kemari, itu masyarakat desa itu masih, kalau dalam jumlah yang banyak, masih ada was-was gitu, Pak. Ya walaupun Was-wasnya karena pandemi atau karena takut sama Satpol PP? was-wasnya karena pandeminya. Oh, bukan karena Satpol PP. Ya. Barangkali itu alternatif yang lain itu, Pak. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak komentar. Karena kebanyakan dari teman-teman itu takutnya sama Satpol PP bukan karena pandeminya, mereka tidak takut sama pandemi. Begitu ya, Pak, ya. Pak Riri tahu kalau ada wabah dari mana? Ya, yang pastinya dari media, Pak. Dari media. Kalau nggak baca media, tahu nggak?
Sebetulnya nggak perlu tahu. Cuman saat ini memang media ini, ya itulah ya Pak ya, peranan media sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini kan kalau orang Jawa namanya lelembut ya Pak ya, iya kan, lelembut kopat kapit, yang dicapit ya kok itu Pak, jadi orang itu betul-betul takut gitu Pak, karena tidak kelihatan mau dilawan, lawan bagaimana gitu Pak. Iya, apalagi sampai dengan saat ini pun yang adakan acara-acara kan masih terbatas sekali Pak. Kalau yang untuk tempat acara itu terus terang jujur ya, mungkin dari pihak-pihak yang PP tadi Pak, barangkali teman-teman pasti takut lah dengan protokolnya. Tapi kalau untuk keseharian ini mungkin ya karena pengaruh media tadi Pak, dengan COVID-nya itu sendiri. Pejabat Karanganyar sudah melakukan talkshow di Griya Budaya itu resmi? Iya, resmi ya. resmi. Kalau gitu tidak apa-apa disebut ya. Iya. Ya, jadi Pak Kepala Dinas Pariwisata saja Ya. sudah mulai kunjungan dan membuat talkshow di Griya Budaya ya. Jadi Anda harusnya mulai bergerak, tentu dengan protokol kesehatan. Jangan belum-belungan. Saya suka pakai nih. Bapak kan tadi kan Iya betul. kerja. Sementara belum ya Pak ya, karena Tadi kan sendirian, bukan sama yang kan saya susul. Saya susul. Tapi saya pakai. Jadi kalau di Griya Budaya sudah mulai ada talkshow, Pak Kepala Dinas, sudah mulai ada apa lagi geliatnya? saat ini sudah mulai ada acara-acara yang dibikin oleh teman-teman dari anak muda ya Pak ya, selain dari talk show dari Pak Titis dan Pak Camat sendiri. Dan kemarin sama yang kita bahas pun bahwa Ngargoyoso khususnya itu sebetulnya udah siap untuk new normalnya. Tidak pernah khususnya ada di pariwisata. Tidak pernah ada berita ada yang kena kan? Mudah-mudahan sampai saat ini belum Enggak ada. kan? Nah, Belum ada. Ya mudah-mudahan kita berharap tidak ada ya Pak ya. Iya. apalagi yang naik gunung Lawu? Wah itu sangat-sangat luar biasa Pak. Ini dari teman-teman khususnya anak muda. Ini yang di posisi pandemi ini Pak, yang sangat kita hargai adalah teman-teman kita yang muda-muda ya Pak ya. Semangatnya. Dalam kondisi pandemi, yang tua-tua ini penuh dengan rasa ketakutan yang terlalu berlebih. Tapi anak-anak muda kita sangat-sangat luar biasa. Nggak peduli. Mereka justru yang bisa membangkitkan gairah kami yang STW seperti ini Pak ya. STW setengah tua. Setengah tua ini Pak. Kita lebih semangat lagi karena melihat anak-anak muda ini ya terlepas dari mereka percaya atau tidak, tapi ternyata mereka bisa beraktivitas dengan lebih leluasa gitu. Sedangkan orang tua ini kan banyak was-was, gek-gek. Nah, jangan-jangan gitu Pak. Gek-geknya itu kalau jangan membaca media, kalau enggak tahu. Enggak juga Pak. Dan yang lebih menyudutkan kami para tua ini kan gini Pak, usia sekian sampai sekian, nah itu rentan. Nah ini kan kadang-kadang kita membaca usia akhirnya Pak. Rentan itu kan bukan berarti terkena. Betul. Pak Riri sendiri di Griya Budaya menyediakan empon-empon juga kan? Iya betul. Apa aja itu yang disediakan? Kita juga ada wedang corona ya Pak Wedang ya. corona. Iya wedang corona. Wedang corona Lin. Tadi kita ngicipi ya? Iya wedang corona, ada beras kencur. Beras kencur. Iya kemudian ada jahe. Jahenya jahe merah juga ya? Iya betul. Jahe merahnya juga ada. Kemudian wedang serai dan Wedang pandannya serai itu untuk melancarkan peredaran darah. Jadi kalau Anda pegel-pegel, linu-linu, minum wedang serai, sembuh. Dan minumnya di sini. Dipastikan di Griya Budaya. Oh, datang. Harus datang. Apalagi? Iya. Apalagi tehnya. Teh yang ada masih di saseti itu. Oh iya, tehnya pun kita juga udah sediakan untuk yang kaum muda. Sekarang Thai tea-nya juga ada. Thai tea. Iya, Thai tea ada. Kemudian untuk teh wanginya juga ada. Apa itu kelebihannya teh itu? Kalau teh-teh yang sekarang itu yang pastinya green, Pak. Seger. Yang pasti seger untuk anak-anak muda. Kalau untuk yang teh hijau, kemudian teh hitam dan sebagainya yang pasti antioksidannya lebih tinggi. Antioksidan untuk ketahanan tubuh kita. Datang ke Griya Budaya, ada tehnya keren seger, anak muda gaul. Saya udah ngicipi. Kamu kapan? Tehnya itu produksi Kemuning ya? Teh Kemuning. Teh Kemuning, Pak. Teh Kemuning asli. Teh Kemuning asli itu juga langsung dari kebun teh Kemuning. Pak Riri tahu nggak kalau kandungan teh itu untuk apa?
Gimana Pak? Kandungan teh itu untuk apa khasiatnya tahu nggak? Ya bagi salah satunya untuk daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuh, Karena untuk antioksidan. meluruhkan Iya. kandungan. Jadi kalau misalnya Anda mau meluruhkan pengen kurus itu minumnya teh. Dan sekali lagi itulah kenapa kalau misalnya pengen kurus ya minum teh. Iya betul. Jadi Kemuning itu benar-benar green village. Bagi ibu-ibu ini khususnya Pak ya, ini hanya sedikit pesan aja bagi ibu-ibu yang kelebihan lingkar badan dan kelebihan berat badan, monggo datang ke Griya Budaya Kemuning. Kita pastikan secepatnya Anda akan berkurang diameternya dan berkurang berat badan Anda. Kalau dosa itu relatif. Kalau berat dosa ya Pak ya. Saya komen. Kalau ke Griya Budaya itu ada batasan waktu nggak? Wah harus 1 jam, harus 2 jam gitu nggak? Oh tidak ada Pak. Jadi fasilitas yang ada di Griya Budaya pun itu bisa dinikmati bebas. Free, bebas. Kalau misalnya di sana hanya ingin foto-foto, boleh nggak? Boleh sekali. Apalagi dicampur dengan mengiklankan tempat kami. Itu sangat-sangat lebih boleh lagi Pak. Terus di sana kan ada kolam renang, itu banyak yang nyemplung juga ya. Iya betul. Kolam renang ini jenis jelas air pegunungan. Ya. Dingin. Dan akan sangat-sangat baik sekali apabila Anda untuk private ya, untuk family, untuk private mungkin lebih cocok di Griya Budaya. Saya lupa, ada homestay-nya. Iya. Homestay-nya ada berapa kamar? Kalau di Griya Budaya itu ada 3 kamar. Oh, itu yang atas saja ya? Iya, cuman yang atas saja Pak ya. Iya, tapi kalau untuk private camping, kemudian family camp, mudah-mudahan minta doanya aja suatu saat bisa jadi glamping, glamour camping, impian. Keren. Datang ke Sepapringan. Ya, sebelum saya bahas Sepapringan, jadi bangunannya itu eksotik. Jadi pokoknya jos lah, wis rasa kok kan ngomong. Wis mau ngomong pokoknya jenengan dong ke Kemuning itu ngene Griya Budaya kuwi jos. Lengkap. Lengkap. Nah, Sepapringan. Iya. Ini ya di atas. Iya betul. Ini apa sih di sini tempatnya gimana sih, apa sih? Ya, saya ingin menambahkan sedikit tentang Griya Budaya sebelum kita beralih ke Sepapringan barangkali nggih. Monggo silahkan untuk sanak kadang saudara-saudara semuanya yang ingin ke Kemuning jangan lewatkan. Kalau ada Candi Sikuh, ada Candi Ceto jangan lewatkan. Belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Griya Budaya. Bangunannya yang saya pastikan konsep dari tempo dulu dengan tempo saat ini, konsep antara Sanjaya Syailendra. Kita konsepkan lagi dengan konsep minimalis saat ini. Modernisasi. Iya. Sepapringan. Itu dulu untuk Griya Budaya. Sepapringan. Kalau Ini dulu kita cerita ornamen payung. Ornamen payung. Kenapa payung? Kami berharap bahwa segala sesuatu itu orang Jawa bilang pinayungan. Filosofi dari pinayungan Gusti. Jadi mudah-mudahan segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Itu bahasa simbol Pak. Jadi di Sepapringan itu ciri khasnya itu payung, dari sejak ornamen payung kecil-kecil ini yang digantung ini sampai payung yang besar itu ada payung raksasanya ya. Itu sudah berapa tahun di situ? Sudah kurang lebih hampir 1,5 lebih tahun. ya. Terus di atas lagi naik ke atas. Jadi kalau ke sini parkirnya cukup luas ya. Iya. Parkirnya saya juga parkir di bawah. Ke atas lagi ada apa? Kurungan burung itu apa namanya? Sangkar burung ya Pak ya. Sangkar burung. Iya, sangkar Itu burung. gimana? Filosofis lagi. betul. Gimana Filosofi bahwa saya tidak menyalahkan siapapun atau mengkomeni yang lain, tapi yang pasti bahwa seperti Sepapringan sendiri ini adalah alam yang bebas. Segala sesuatu yang terkurung dan terkungkung itu tidak ada kebebasannya sama sekali. Makanya kita bentukkan dalam bentuk sangkar burung agar kita berani untuk out the box lah bahasanya Pak ya. Out of the box. Iya, kita konsep-konsep yang liar. Karena memang untuk Sepapringan ini nantinya untuk ke depan itu saya ingin membentukkan ada satu bentuk seni tata seni instalasi. Apa itu? Instalasi yang pastinya tetap berkaitan dengan alam Pak. Jadi kalau untuk saat ini sampah itu hanya kita lihat dari seonggok sampah, tapi bagaimana caranya kita melihat sampah ini sebongkah berlian. Ingin kita awali dari Sepapringan ini.
Jadi saya hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti saya bisa membuat satu bentuk seni instalasi dari botol. Yang mudah-mudahan barangkali di Karanganyar belum ada. Wow. Termasuk di situ nanti ada segala sesuatunya yang berbentuk botol. Dari tata krianya ada, tata seni instalasinya ada, kemudian dari bahkan tata busana pun nanti bisa kita kombinasikan dengan botol, termasuk tata bukanya. Pak, kalau keseluruhan jenengan ditanya ini pembangunan ini habis berapa? Wah, ini dia Pak, ini dia riskan ya Pak. Karena di awal ini memang rencana awal kita ingin menumbuhkan generasi muda untuk mencintai dan menyatu dengan alam, Pak Bambang. Jadi terus terang jujur, saya tidak pernah menghitung. Kerennya Ya. Pak Ridi itu di situ. Itu kelebihan dan kekurangan. Karena tidak termanajemen ya. Lebih kurang. Dan yang saya pastikan kalau untuk 3 unsur ada culture, edukasi dengan religi, monggo silakan kalau mau camping-camping di Spa Pringan. Mudah-mudahan sebentar lagi juga tempatnya udah mau kita bersihkan dan itu tidak kita pungut biaya dalam bentuk keuangan. Monggo silahkan, hanya seikhlasnya saja, bantu uang listrik atau apa gitu. Tapi yang pasti tidak ada tarif yang baku. Oke. Naik lagi tadi yang mulai ada gazebo. Itu kayak tenda tapi permanen ya? Iya betul, itu sudah ada ininya Pak. Di dalam itu semi cottage sebetulnya. Semi cottage. Jadi di dalamnya itu ada kamar mandinya lengkap. Sudah ada kamar mandi. Harapan kami kalau suatu saat nanti ada camping family, itu orang tuanya bisa menikmati bulan madunya di dalam yang semi cottage-nya, putra putrinya bisa ngecamp di bawah. Jadi orang tua masih bisa memantau putra putrinya. Jadi kan memang cocoknya kalau untuk Spa Pringan ini kan untuk camping pemula, family camp gitu Pak ya, sama private camp. Tadi nandur Lombok. Iya, betul. Kenapa kok Lombok? Filosofi lagi. Kalau Lombok ini sebetulnya tidak Pak. Pedes. Mereka berdua tadi kepedesan semuanya. Yang ini gitu, kepedesan Pak, ya? buah, yang ini kepedesan makanya ayam apa? Belanga. Ayam belanga. Belanga. Iya Wah, betul. cerita dong ayam belanga. Ayam belanga itu sebetulnya apa ya Pak ya? Yang jelas salah satu menu di Griyo Budoyo. Iya, yang pastinya itu menu utama kami yang di Griyo Budoyo. Dan untuk ke depan ini baru-baru sementara kita setting kembali, ada 2 menu sebetulnya. Yang satu menu purnama, yang satunya lagi menu ayam belanga. Jadi kalau Jawa kok sebenarnya mirip dengan rica-rica ya? iya, mungkin mirip barangkali Pak ya. Ya. Karena itu memang sebetulnya masakan khas Manado. Cuma sudah kita modifikasi sedikit untuk mengurangi rasa pedasnya. Wah. Iya. Cuman kalau untuk Manado kan memang full pedas ya Pak ya. Kalau di Jawa khususnya di Solo kita kurang sedikit. Nah, mengenai menu purnama, harapan kami nanti mudah-mudahan dari teman-teman pecinta kesenian khususnya, entah seni tari ataupun seni lukis atau seni musik dan sebagainya, itu setiap bulan purnama kita mau bikin satu bentuk tampilan. Oke. Makanya menu kami pun harus kita sesuaikan dengan menu purnama. Dan mudah-mudahan di Jawa juga belum ada yang menu purnama ini. Yang ada hanya di Griyo Budoyo. Kenapa copyright iki? Tunggu tanggal mainnya. Bulan depan sudah kita mulai. Di Spa Pringan ada apa lagi? Oh, kukusan. Ada kukusan. Banyak orang main kukusan juga. Kukusan. Oh, kukusan. Iya. Ya, Kan kukusan. sampai atas banyak. Betul. Filosofi lagi. Itu bagian sebetulnya kalau segala sesuatu yang saya tampilkan di Griyo Budoyo maupun di Spa Pringan itu ya sebetulnya bukan di filosofinya ya Pak ya, mungkin lebih ke Jarwo Doso. Oh, Jarwo. Kami orang gunung, dekat dengan batu, jauh dengan ratu. Nanti kalau filosofi saya takut salah, tapi kalau Jarwo Doso barangkali lebih tepat. Jadi kukusan itu melambangkan segala sesuatu harus dimasak terlebih dahulu untuk mengenyangkan pribadi kita. Mungkin kukusan ini kan lebih tepatnya alat yang dipakai untuk memasak nasi. Jadi setelah digodok, direbus, kemudian dikukus kembali. Apapun segala sesuatunya memang harus kita godok terlebih dahulu, kita pikirkan lebih dulu baru menjadi outputnya. Jadi nah, sesuatu itu dipikir sih intinya gitu. Betul. Ada apa lagi selain kukusan? Apa lagi ada lihat? Yang pasti ada padasan ya Pak ya.
Apa padasan? Ini ada padasan. Oh iya, iya ya banyak ya. Padasan ini mungkin banyak, khususnya untuk kawula muda ini belum begitu paham nih. Padasan ini fungsinya apa sih gitu. Kalau di era mungkin era kerajaan-kerajaan lebih condongnya kesiraman. Tapi di era pertengahan khususnya di para wali itu dikenal padasan. Karena padasan itu alat untuk berwudu. Jadi pesan dari para orang tua kita bahwa kita mesti berwudu. Jangan tinggalkan wudu Anda. Jadi ya mungkin di filosofi wudu itu pastinya para winasis sudah pernah menyampaikan. Saya rasa tidak perlu saya ulangi. Di Giro Budoyo juga begitu datang tamunya di basuh air bunga. Iya betul. Dan besok ini yang bersangkutan juga menginginkan adanya seremoni, Pak. Cuman kalau dulu itu khasnya di Giro Budoyo. Kita basuh kaki, saat ini untuk mengenang COVID-19 di era pandemi ini kita basuh tangan. Oh, yang tangan. pastinya kita jadi kita akan ini kaki dan tangan atau tangan aja? untuk tangan, Pak. Oh, Sementara kakinya enggak? Mungkin lebih ke tangan. Oh. Karena besok rencananya kan dari acara olahraga. Sempangnya masih? Oh masih, Okay. masih tetap. Karena selempang itu bentuk penghormatan dari kami. Karena besok itu momennya momen olahraga. Nanti kalau lepas sepatu kan agak ribet ya, Pak ya. Jadi pantasan tadi sepatunya boleh dipakai itu ya? iya. Tapi kita tetap lepas, Om. Karena menghormati. Oh begitu, Pak ya. Untuk saat ini monggo silakan dipakai. Sebetulnya dilepas itu untuk situasi tertentu sih. Situasi tertentu. Oke. Nah, Pak Riri, jadi intinya sebenarnya kalau mau datang ke Kemuning, ya. ke Ngargoyo sekarang hanya Grio Budoyo Open sekali, Pak. Anda akan disambut dengan hangat, bukan disambit nih. Tentunya kami Grio Budoyo akan menyambut Anda setulus hati, sedalam batin. Cuman kalau partai besar Ya. dibatasi sampai berapa? Kalau untuk saat ini masih di kisaran 50-an. 50 maksimal. 50 maksimal. Karena untuk jaga jarak barangkali ya, kita juga mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Berarti kalau misalnya ada dengan bis ya 2 bis ya. Iya betul. 2 bis karena 2 jok harus diisi 1 orang. Oke. Ya. Bis wisatanya pada Dan kebetulan besok itu juga sekitar 40-an lah. 40 sampai 40. Dari mana masih di besok? bawah. Dari Solo, Pak. Solo ya. Dari Solo. Oke. Ini yang 80 dan 100-an orang sementara masih atur waktu dulu karena memang jumlahnya terlalu banyak. Apa harapannya Pak Riri terakhir? Ya, harapan saya mudah-mudahan COVID dan pandemi ini cepat berlalu dan tentunya untuk saudara-saudara, teman dan semuanya barangkali untuk yang mau wisata ke Kemuning khususnya ke Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, kami sudah terbuka lebar. Yang tentunya masih memakai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dikarenakan saat ini saya lagi bicara dengan Pak Bambang, barangkali kerja tadi, iya, kerja tadi bukan. tutupnya belum kepake ini, tapi yang pasti tetap ada. Ada. Oke. Jadi harapan saya itu, Pak. Oke. Teman-teman, saudara sekalian, jangan takut datang ke Kemuning, apalagi ke Grio Budoyo. Sepapringan juga. Sepapringan ini benar-benar keren. Kalau Anda ada di sini di tempat saya ini duduk, ngelihat itu benar-benar luas, sangat luas dan adem gitu loh, adem teman. Apalagi Anda naik ke situ, itu pemandangannya adem banget. Ademnya itu adem temperaturnya, suasananya juga adem hati. Tenan, aku orang ngapusi bro, tenan aku orang ngapusi. Ya pasti itu. Kalau mau ngadem itu di sini tempatnya. Jadi nek misalnya lagi padu karo yangin, wis rene wae. Iya. Nek Grio Budoyo, Grio Budoyo. ada lagi menunya itu gedok. Iya. Minuman yang lain juga pasti banyak. Ya. Oke, Yang ya. pastinya kalau Anda belum datang belum bisa membuktikan sendiri. Buktikan. Jadi jangan sampai tidak ke Grio Budoyo. Sip. Nah ya, tak tunggu di sini. Nek rene kan dari aku. Kena aku iso ngancani. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama mau putus? Batu muntek. Sharing gue. Nah, transfer ke mana gue? Oh iya.